Lo pernah ngerasa gak sih pagi-pagi tuh kadang ngerasa kayak chaos? Alarm bunyi berkali-kali, lo bangun dengan setengah sadar, buru-buru cek HP, terus tiba-tiba aja lo udah telat. Sarapan udah sempet, mandi setengah sadar, jalan keluar rumah dengan hati yang gak tenang. Dan akhirnya sepanjang hari, lo jadi ngerasa terburu-buru, gampang emosi, dan gak fokus. Padahal bisa aja semua itu dimulai karena lo gak ngasih waktu buat diri lo sendiri di pagi hari. Gue paham sih, gak semua orang bisa jadi morning person. Ada yang ngerasa pagi tuh berat banget. Bahkan cuma buat bangun dari kasur pun perjuangan. Tapi justru karena pagi itu berat, kita perlu ngasih perhatian lebih ke momen ini. Soalnya, cara lo mulai hari, lo bisa nentuin gimana lo ngejalanin sisa harinya. Dan percaya deh, sedikit perubahan kecil di pagi hari bisa berdampak besar buat hidup lo secara keseluruhan. Jadi gimana sih caranya mulai hari dengan benar? Gak ribet kok. Gak harus bangun jam 4 subuh, langsung meditasi 1 jam, terus jogging 5 km sambil baca buku motivasi. Itu mah versi ekstrimnya. Kita mulai dari yang simple aja, yang bisa lo lakuin bahkan kalau lo bukan orang yang biasa bangun pagi sekalipun. Pertama, saat lo bangun, jangan langsung lompat dari kasur. Ambil waktu beberapa detik buat sadar sepenuhnya. Rasain dulu detak jantung lo, rasain udara di sekitar lo, dengerin suara-suara pagi, mungkin ada suara burung, atau mungkin cuma suara kipas angin. Tapi dengan lo sadar akan itu semua, lo jadi hadir di momen sekarang. Ini penting banget bro, karena seringkali kita tuh bangun secara fisik, tapi pikiran kita masih ngelayang entah kemana. Abis itu, ucapin rasa syukur. Gak usah dibuat rumit, cukup dalam hati lo bilang, gue masih hidup, gue masih punya kesempatan buat memperbaiki hidup gue. Bisa juga lo tambahin 1-2 hal yang lo syukuri hari ini. Misalnya, alhamdulillah gue punya tempat tinggal, atau hari ini ada kesempatan kerja, atau sesimpel gue masih punya kopi buat diseduh. Rasa syukur itu kecil, tapi bisa jadi penguat mental yang luar biasa. Setelah itu, jangan buru-buru buka HP. Ini nih, godaan terbesar semua orang. Bangun, langsung buka WhatsApp, Instagram, TikTok, email kerjaan, dan akhirnya kepala lo udah dipenuhi informasi sebelum sempat mikir. Gua juga kadang masih kebablasan kayak gitu. Tapi percaya deh, coba aja sehari lu tunda buka HP sampai lo udah mandi atau udah sarapan. Rasanya beda. Pikiran lo lebih bersih, lebih fokus. Lu jadi punya kendali atas pagi lu sendiri, bukan dikendalikan notifikasi. Kalau lu punya waktu, gerakin badan lu sedikit. Gak usah lari muterin kompleks. Cukup stretching di kamar, gerakin leher, bahu, punggung, bangunin badan lu. Lu bisa juga nyalain lagu favorit lu, goyang-goyang dikit sambil cuci muka, atau bikin teh. Yang penting, tubuh lu tahu, hey, kita udah mulai hari ini. Dan kalau lo bisa keluar rumah sebentar buat kena sinar matahari pagi, itu lebih bagus lagi. Karena cahaya pagi itu bukan cuma buat tanaman, tapi buat lo juga. Bisa bantu atur mood dan bikin hormon lo lebih stabil. Minum air putih juga penting banget. Setelah tidur semalaman, tubuh lo tuh kekurangan cairan. Jangan langsung diserang sama kopi ya. Kasih air dulu. Bangunin sistem tubuh lo pelan-pelan. Baru deh nanti kopi jadi temen yang nyenengin, bukan penyelamat, karena lo udah dehidrasi. Nah, setelah fisik dan pikiran mulai nyambung, coba pikirin, lo mau ngapain hari ini? Gak usah mikir panjang lebar kayak presentasi kantor. Cukup tanya ke diri lo, apa satu hal penting yang gue pengen beresin hari ini? Bisa kerjaan, bisa urusan pribadi, bisa juga sekedar istirahat. Yang penting, lo punya tujuan, satu aja. Supaya lu punya arah, gak cuma jalan tanpa tahu mau kemana. Kalau lu suka nulis, coba tulis di kertas atau notes HP. 3 hal yang pengen lo lakuin hari ini. Bisa kecil banget, kayak balas pesan temen gue yang kemarin nanya kabar, atau nyuci baju, atau baca 5 halaman buku. Jangan ngeremehin hal kecil, karena hal-hal kecil yang dikerjain dengan konsisten
Itu yang lama-lama bikin perubahan besar. Gue juga biasanya sempetin 5-10 menit buat duduk tenang. Kadang sambil ngopi, kadang sambil dengerin musik instrumental, atau kadang cuma duduk dan diem. Lu bisa gunakan waktu itu buat merenung sebentar. Tanya ke diri sendiri gimana perasaan gue hari ini. Kalau lagi capek, ya akui capeknya. Kalau lagi semangat, ya syukuri semangat itu. Lu gak harus bahagia terus, tapi lu bisa hadir dan sadar sama perasaan lo. Buat lo yang punya kepercayaan atau spiritualitas tertentu, lu bisa gunakan waktu pagi ini buat doa, zikir, atau sekadar ngobrol sama Tuhan. Bukan minta yang muluk-muluk, tapi sekadar minta diberi kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan. Karena kadang yang kita butuhin bukan solusi, tapi kekuatan buat jalanin prosesnya. Terus, jangan lupa sarapan ya. Makanan yang baik di pagi hari itu bukan soal kenyang doang, tapi soal asupan energi. Jangan cuma kopi hitam dan biskuit. Lo butuh karbo, protein, serat. Nggak harus ribet, asal cukup. Setelah semua itu lo lakuin, baru deh lo siap mulai aktivitas. Entah itu kerja, kuliah, ngurus anak, jualan, atau apapun. Tapi bedanya sekarang, lo udah punya isi dulu di dalam diri lo. Lu udah isi bensin sebelum berkendara. Jadi lu gak gampang kehabisan energi di tengah jalan. Yang sering dilupain orang, pagi itu bukan cuma waktu, tapi juga momen untuk ngobrol sama diri sendiri. Momen buat ngingetin lu siapa lu lagi ngejar apa, dan kenapa lu harus jalan hari ini. Karena begitu lu masuk ke keramaian dunia, kerjaan, omongan orang, ekspektasi, target, drama, itu semua bisa bikin lu lupa. Makanya pagi itu penting banget buat jadi fondasi. Dan ya kadang ada pagi yang berantakan. Lo kesiangan, lo bete, lo gak sempat ngelakuin apapun dari yang gue omongin barusan. Itu juga gak apa-apa. Hidup gak selalu teratur. Tapi kalau lo bisa mulai coba dari sekarang, walau satu hal kecil aja, itu udah jadi langkah ke arah yang lebih baik. Gue percaya, hidup yang sehat dan damai itu gak datang dari liburan mahal, rumah gede, atau gaji 2 digit doang. Tapi datang dari kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari. Termasuk dari cara lo bangun dan menyapa pagi lo sendiri. Jadi coba deh, besok pagi lo kasih waktu 10-15 menit buat lo sendiri. Tanpa gangguan, tanpa buru-buru. Rasain bedanya. Mungkin lo bakal ngerasa aneh di awal, tapi lama-lama lo bakal kangen sama momen itu. Karena ternyata menyambut hari dengan sadar itu enak banget. Ada rasa lega, rasa damai, dan rasa percaya diri yang muncul. Dan semua itu lo bangun sendiri, bukan orang lain yang ngasih. Jadi pagi ini atau besok pagi, coba mulai dengan sederhana. Bangun pelan-pelan, bersyukur, minum air putih, gerakin badan, pikirin tujuan, dan kasih waktu buat diri lo sendiri. Lo bakal kaget sendiri betapa hal kecil ini bisa bikin lo jauh lebih siap menghadapi dunia yang kadang gak ramah. Hidup bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar dan konsisten. Dan semua itu dimulai dari pagi, dari waktu yang terlihat sepele, tapi ternyata penuh makna. Selamat memulai hari dengan lebih baik, bro. Lo pantas buat punya hari yang lo kendalikan, bukan hari yang ngendaliin lo.